Materi ini dimulai dengan satu pernyataan tentang bahwa setiap manusia itu nggak hanya punya satu wajah. Jadi kita tuh bermuka dua. Dan kalau misalnya ada teman kita yang ngomong, ah dasar muka dua, ya emang benar gitu ya. Dan bukan cuma dua, bahkan kita punya banyak wajah. Dan wajah-wajah ini yang biasanya akan kita tampilkan atau kita ekspresikan ke orang lain. Dan tipenya macam-macam, teman-teman. Dan ini adalah poin pertama yang harus kita pahami, bahwa setiap manusia itu bisa berubah dan kepribadian itu dinamis. Bisa berubah, bisa berganti, dan karena banyak kejadian dan karena banyak situasi, kita punya banyak ekspresi. Nah, yang paling umum biasanya dibagi jadi tiga. Dan ini adalah salah satu teori dari Virginia Satir, seorang psikolog keluarga, dan juga teori ini juga dikembangkan di dalam banyak ya teori-teori kepribadian dan banyak juga contohnya tes-tes personality itu yang pakai teori yang serupa. Dibagi, saya sederhanakan ya, sebenarnya kalau dari teorinya itu banyak banget, nanti kita akan coba spill teori aslinya, tapi kalau saya sederhanakan supaya gampang dicerna ya sama teman-teman, jadi kalau misalnya makan sesuatu yang terlalu keras kan ngunyahnya itu lama banget gitu ya, nah makanya ini saya coba untuk dijadiin bubur supaya teman-teman gampang masuknya, tapi kalau kamu pengen tahu lebih jauh, saran saya nanti juga bisa cari bukunya Virginia Satir dan baca lebih lanjut, atau bisa di buku gestur tadi yang nanti akan dilampirkan, kamu teliti lebih jauh tentang apa yang saya jelaskan hari ini. Jadi manusia dibagi jadi umumnya tiga ekspresi perilaku. Yang pertama adalah persona atau personality, kepribadian. Dan kepribadian itu adalah bagian paling atas yang tidak mencerminkan keseluruhan. Jawabannya seperti itu. Jadi kepribadian kita, kepribadian kamu, saya, itu hanya bagaimana kita menjawab tantangan dari orang lain. Contohnya, kita dituntut untuk pinter. Kita pura-pura pinter aja. Mungkin kalau paling gampang ambil contoh komedian, stand up komedian, mungkin pelawak, atau misalnya entertain. Mereka kan selalu tampil baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam dirinya belum tentu baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka sudah melatih persona panggungnya. Saya pernah ada satu undangan di salah satu event. Event itu talk show, tapi di talk show itu tuh ada analisa tulisan. Karena kan saya juga belajar tentang grafologi dan lebih cocoknya ke analisa trauma. Nah, saat itu teman-teman yang datang pertama kali itu MC acaranya. MC-nya waktu itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan ketika mereka nyeritain tentang diri mereka secara dalam tentunya ya, dan dari tulisan itu banyak banget yang diungkap bahwa apapun yang mereka tampilkan di depan tadi, dan MC-nya bagus, saya akui bagus banget di acara itu, ternyata itu bukan diri mereka yang sebenarnya. Jadi mereka punya persona. Dan mereka akui bahwa saya ini sebenarnya aslinya introvert sekali. Saya aslinya pemalu, tertutup. Tapi pas dilihat di panggung tuh wow gitu ya, luar biasa. Dan bisa nyairin suasana banget, itu terjadi. Mungkin kita perannya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, dan peran-peran tersebut tuh kebanyakan itu dicerminkan lewat personality kita atau bagaimana kita menunjukkan diri di depan orang lain. Itu poin pertama. Jadi penting ya buat kita tahu bahwa yang kita kenal belum tentu diri kita sebenarnya, dan yang kita kenal dari orang lain juga belum tentu diri mereka yang sebenarnya. Gitu. Nah, yang kedua di bagian tengah ada yang namanya interaksi antara personality dan juga karakter asli kita atau basic traits bisa disebutnya. Nah, itu namanya temperamen. Temperamen adalah bagaimana kita merespon ketika ada di masa krisis. Jadi krisis ada di masa-masa yang tertekan, terdesak, emosional. Misalnya kalau kamu di jalan keserempet, bagaimana kamu merespon? Ya, saya sih marah-marah ya. Dan itu temperamennya keluar. Atau misalnya nih, kayak baru saya beberapa hari yang lalu ada satu event, tapi ternyata ada masalah teknis di eventnya, event offline gitu ya, dan kesel bawaannya. Nah, itu temperamen saya muncul. Jadi bukan saya yang baik, yang biasanya kayak, sabar banget. Tapi ketika ada di dalam kondisi tertekan, kita akan menghadirkan sosok diri kita yang bisa jadi berbeda sekalipun. Jadi yang tadinya dikenal sebagai pribadi yang kalem, sabar, nggak pernah ribut gitu ya. Bisa jadi di satu titik tertentu kita tuh punya titik kritis. Ada titik kritisnya yang nggak punya duit tuh ya, kebanyakan sih bapak-bapak tuh ya, kalau lagi nggak punya duit uring-uringan gitu kan, atau titik kritisnya orang tua, kalau orang tuanya disinggung tuh tiba-tiba langsung temperamennya keluar, atau anak, ada beberapa yang nggak kelihatan tapi kalau udah ngomongin anak, wah itu langsung beda deh. Nah, itu temperamen. Jadi setiap dari kita tuh punya titik kritis dan bisa jadi banyak, dan kita harus paham apa titiknya. Kalau saya ada salah satu yang berhubungan dengan keluarga tentunya, kalau istri anak saya disinggung atau orang tua saya disinggung, biasanya temperamen saya keluar. Dan yang kedua, saya berhubungan dengan kerjaan. Kerjaan itu dalam artian cara kerja. Kalau ada sesuatu yang nggak saya sukain, saya keluar. Nah, teman-teman perlu memprofile diri kamu.
akan keluar di masa-masa yang seperti apa, krisisnya ini. Jadi kita juga harus yang namanya istilahnya kalau dalam kepribadian namanya responding. Jadi kita memahami, oke, ini akan bisa memunculkan diri saya yang nggak nyaman dan bagaimana cara saya untuk mengatasi atau bahkan bersahabat dengan ketidaknyamanan diri saya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini namanya karakter dasar. Dan karakter dasar adalah sesuatu hal yang kita sudah miliki bahkan ketika kita masih kecil sekalipun. Jadi kan ada fase pembentukan kepribadian. Tapi setiap manusia, setiap anak itu lahir dengan karakter basicnya masing-masing. Ada anak yang sudah fun dari awal, ada anak yang memang pendiam bawaannya. Saya punya dua anak, bedanya sedikit cuma 2 tahun, tapi kepribadian itu benar-benar berbeda banget. Satu itu ceria, cerewet, comel lah bisa dibilang apa-apa diomongin gitu ya. Bawel banget, gak ada yang ngajarin. Yang kedua itu pendiam. Jadi dia lebih safe dan lebih action. Kalau ada apa-apa diam, tapi ternyata udah dikerjain gitu, atau ternyata udah dilakuin. Modelnya mungkin yang satu word of affirmation-nya tinggi sekali, suka banget dipuji. Yang kedua tuh act of service-nya. Jadi dia suka banget ngelakuin sesuatu sebagai bukti bahwa saya paham, saya ngerti. Dan itu tidak diajarkan. Cara didiknya sama, makanannya sama, bahkan dan bisa dibilang itu bisa membentuk kepribadian yang berbeda. Ya sama mungkin kalau kita bercermin, saya sama kakak saya beda, saya sama adik saya beda, saya yang diasuh dengan cara yang sama dengan orang tua saya juga beda. Nah, itu menjelaskan tentang apa itu persona, apa itu temperamen, dan apa itu karakter. Nah, ini teori aslinya, cukup panjang dan kompleks ya, teman-teman. Dari Virginia Satir, ini memandang bahwa setiap dari kita itu ada perjalanannya sebelum muncul behavior atau action atau story di dalam. Jadi behaviornya, ini contohnya kan konteksnya finansial. Tentang keuangan, itu ternyata muncul dari coping mechanism, dari feeling akan sesuatu, feeling about feeling. Jadi perasaan itu di dalamnya tuh ada lagi loh. Jadi contohnya yang keluar tuh marah, yang keluar sedih. Ternyata di balik kesedihan itu ada alasan. Jadi feeling about feeling, perception, ekspektasi, dan banyak-banyak lainnya sampai nanti masuk ke dalamnya itu core-nya, dasarnya adalah nilai-nilai diri kita. Jadi apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap bagian dari diri kita, dan itu bisa terbentuk dari masa kecil sekali. Ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengenali semuanya itu. Jadi akan dibagi jadi tiga. Ada yang namanya masking. Kita akan belajar cara orang masking, cara orang menahan emosi. Kita akan belajar tentang macro expression atau ekspresi umum yang dimunculkan semua orang. Dan yang terakhir kita bahas tentang mikro. Nah ini menarik nih. Micro expression adalah ekspresi singkat yang katanya menunjukkan kejujuran. Jadi nggak bisa bohong kalau teman-teman belajar tentang micro expression. Dan ini menarik banget. Saya awal mempelajari ini tahun 2014. Jadi micro expression itu waktu itu ada series bukan Netflix, Fox ya, Fox Crime. Kalau nggak salah judulnya Lie to Me. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton ya Lie to Me itu jadi salah satu private investigator. Dia bisa dibilang detektif swasta gitulah. Dan dia punya satu skill keahlian yaitu membaca wajah dan itu menarik banget sih. Saya rekomendasiin buat teman-teman yang belum nonton, kalau nggak salah masih ada deh di Disney atau di mana gitu, saya lupa atau di Fox gitu. Yang sesi satu aja. Sesi satu itu banyak banget edukasinya. Dan saya sebelum membaca buku-bukunya Paul Ekman, sebelum membaca banyak jurnal-jurnal tentang micro expression dan body language, saya nonton dulu dan fun banget. Jadi itu membuat ketertarikan saya terhadap emosi itu cukup kuat dan akhirnya saya belajar lebih jauh dan ambil sertifikasi juga. Itu juga ada internasional ya teman-teman, kalau mau itu juga ada trainingnya, ya bebas sih kalau mau ngelanjutin. Tapi intinya untuk hari ini kita belajar dasarnya dulu, basicnya. Nah, ada formula yang klasik yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar dari salah satu tokoh, Mehrebian, bilang bahwa komunikasi manusia itu dibagi jadi tiga. Ada yang bilang ini udah nggak relevan, tapi menurut saya ini masih bisa menjelaskan. Walaupun sekarang kan udah tercampur dengan pesan teks, email, digital, atau bahkan yang modelnya sosial media, karena komunikasi kita bentuknya bukan cuma ngomong, ngobrol, tapi sekarang bahkan sindir-sindiran, atau mungkin udah kerasa bahwa ya komunikasi saya hanya bisa via audio atau via teks dan segala macam. Tapi dari teori dasarnya bilang bahwa komunikasi nonverbal atau komunikasi yang tidak tersampaikan itu ternyata bisa menjelaskan lebih dari apa yang tersampaikan. Jadi di sini Merabian membagi bahwa komunikasi paling besar adalah di body language atau di bagaimana kita akan memunculkan atau menunjukkan perilaku kita dari bahasa tubuh. Jadi body language kita itu biasanya adalah sesuatu hal yang lebih jujur, seperti kepercayaan diri kita, itu kelihatan sekali. Mindernya kita,
ketidakyakinan kita, mungkin kecemasan kita itu kan kelihatan dari body language ya, dan itu adalah komunikasi. Makanya ada istilah saya tuh nyambung karena punya chemistry. Dan chemistry itu bukan tentang kata-katanya, tapi tentang bagaimana koneksi body language dan juga tone suara. Karena kalau tone suara itu kan ngomongin tentang emosi. Kamu bisa nyampaikan sesuatu hal yang baik, tapi dengan nada yang tinggi, jadinya nggak baik. Kenapa? Karena itu masuknya ke dalam tone suara. Jadi voice-nya kita. Makanya adalah penting belajar bagaimana menyampaikan nadanya, bukan cuma pesannya. Ada banyak rumah tangga, karena kan saya sekarang kliennya kebanyakan pasangan, rumah tangga, suami istri. Dan kalau boleh jujur, banyak yang masuk tuh mau bercerai, perselingkuhan, KDRT itu banyak. Karena kalau baik-baik aja biasanya mereka nggak konseling sih. Jadi yang masuk memang yang problematik gitu ya. Entah misalnya pasangannya selingkuh, ada rahasia terpendam yang baru kebuka, ada orientasi seksual yang berbeda, dan segala macam tuh akhirnya masuk ke dalam ruang konseling. Dan beberapa di antaranya adalah komunikasi skill yang lumayan buruk ya. Jadi bisa dibilang benar apa yang diomongin, tapi nadanya yang salah. Benar apa yang diomongin, tapi sikap tubuhnya yang nggak baik. Dan itu akhirnya memunculkan konflik pasangan yang ngerasa terhina, ngerasa terhianati, ngerasa dipojokkan, ngerasa direndahkan, dan itu akhirnya jadi case baru seperti itu.